Anda menyaksikan headline liputan6.com dengan topik Kapolda Jatim belum sertijab, Irjen Teddy Minahasa ditangkap. Polri serius bersih narkoba. Saya Wayan Diananto mengajak Anda untuk menyimak laporan selengkapnya. Belum beres kasus Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang, wajah institusi Polri kini kembali tercoreng. Irjen Teddy Minahasa yang akan dilantik jadi Kapolda Jawa Timur ditangkap jajaran Divisi Propam Polri, diduga terkait kasus narkoba. Penangkapan terjadi kurang dari seminggu setelah surat telegram pengangkatan Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jatim keluar. Penangkapan Jenderal Bintang 2 ini kali pertama diungkap Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Dugaan menguat setelah Teddy Minahasa satu-satunya Kapolda yang tak menghadiri pengarahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta 14 Oktober 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengonfirmasi penangkapan Teddy Minahasa. Penangkapan ini hasil pengembangan kasus peredaran narkoba yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Setelah menangkap 3 warga sipil, Polda Metro Jaya mengembangkan temuan dan mendapati keterlibatan polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atas kasus ini, Teddy Minahasa terancam sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Kapolri juga memerintahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengurus perkara pidananya. Gara-gara kasus ini, Kapolri menerbitkan surat telegram baru untuk membatalkan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim. Dalam surat telegram nomor ST-2223-X-KEP-2022 tertanggal 14 Oktober kemarin, Kapolri memutasi Teddy menjadi Pati Yanma Polri. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pekan ini. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa, menyebut sebelum jadi calon pesakitan, Teddy diperiksa secara maraton sejak 13 Oktober 2022 sebagai saksi. Menurut Mukti, Teddy mengendalikan barang bukti sabu 5 kg. Rinciannya, sabu seberat 3,3 kg sudah diamankan dan 1,7 kg lainnya dijual mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Peran Teddy diungkap langsung oleh AKBP Dodi yang semula menyimpan barang bukti dari seorang berinisial A dan L. Polisi lantas mengejarnya seraya mendalami kasus narkoba tersebut. Teddy Minahasa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Setelah tersandung kasus narkoba, masyarakat menguliti profil Teddy Minahasa yang selama ini dikenal sebagai perwira tinggi dengan rekam jejak gemilang di Korps Bayangkara. Pria kelahiran Minahasa 3 November 1971 ini lulusan Akademi Polisi 1993 dengan segudang pengalaman di bidang lalu lintas. Ia pernah menjadi ajudan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan menempati sejumlah posisi strategis. Selain menjadi Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa pernah menjabat Kapolda Banten, Wakapolda Lampung, dan Karopaminal Divisi Propam Polri.
Di luar institusi Polri, Teddy Minahasa menjabat Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia periode 2021 hingga 2026. Teddy Minahasa disebut polisi paling tajir berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses liputan6.com via situs resmi KPK pada 11 Oktober 2022. Harta Teddy mencapai 29,97 miliar rupiah. Harta ini didominasi tanah dan bangunan 53 bidang yang tersebar dari Pandeglang, Banten hingga Malang, Jawa Timur. Itu masih ditambah sejumlah harta bergerak antara lain seperti mobil Jeep senilai 750 juta rupiah dan motor Harley Davidson seharga 650 juta rupiah. Kini ia jadi tersangka. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai sikap tegas Kapolri dalam kasus Teddy Minahasa berpotensi meningkatkan kepercayaan publik yang tergerus akibat sejumlah kasus, termasuk tragedi Kanjuruhan. Meski demikian, indikasi oknum polisi terlibat narkoba sangat besar, sebab polisi punya akses luas terhadap barang bukti dan jaringan bandar narkoba. Jika tidak punya integritas, mudah saja bagi polisi tergiur barang haram. Karenanya ia mengusulkan Polri memperketat pengawasan di lingkup internal. Bambang menyebut Polri kelebihan wewenang di sektor keamanan. Pemberantasan narkoba sebaiknya diserahkan seluruhnya kepada Badan Narkotika Nasional agar tidak tumpang tindih. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengusulkan Kapolri melakukan tes urin secara berkala terhadap para perwira tinggi dan perwira menengah. Ini upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat penegak hukum. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Saputra Hasibuan berpendapat penangkapan Teddy Minahasa bukti keseriusan Listio Sigit Prabowo bersih-bersih di internal Polri. Ia yakin Kapolri akan menempuh reformasi total. Sahabat Liputan 6, demikian headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.